Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pejabat Kasubsi Bimaswat, Bapak Ramdan Katili SH, yang kami muliakan Bapak Ustadz pemberi materi, Bapak Khairuddin MAG, yang kami hormati Ketua Badan Tamir Masjid At-Taubah Lapas Kelas 2 Gorontalo, dan hadirin yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama buka ceramah atau maupun kajian agama ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada acara inti, yaitu kajian agama yang menjadi salah satu program pembinaan bagi seluruh warga binaan di Lapas Kelas 2 Gorontalo, yang insya Allah kali ini akan dibawakan atau akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Khairuddin MAG. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Lapas Kelas 2A Gorontalo, yang diwakili oleh Bapak Kasubsi, ya, Bapak Rahmatan, ya, Ramdan Katili. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid At-Taubah Bapak Haji Faisal Mauluto. Yang saya hormati saudara saya Pak Yasin. Yang saya hormati pemandu acara, alhamdulillah sama-sama kita semua. Hadirin sekalian yang insya Allah semua dirahmati, diberkahi dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin awal pertama kita sama-sama dulu istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Boleh Pak ya? Boleh. Astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal khataya. Jadi hari ini yang kita akan bahas itu adalah surah Al-Maidah ayat 6 tentang tata cara berwudu. Jadi meskipun wudu ini kita sudah paham sejak kecil, tapi barangkali apakah sesuai dengan panduan Al-Quran atau tidak? Nah, ini barangkali sekarang kita perbaiki. Kenapa ini penting? Karena sholat itu adalah, kalau dalam bahasa matematika itu nilainya 1. Nilainya 1. Sementara yang lain itu 0. Ya, jadi kalau sholat kita tidak betul, maka tidak ada apa-apa kita dapat. Begitu juga nanti kalau kita pindah alam, ya, alias kita mati, istilah umum, sebenarnya orang tidak mati, cuma pindah alam. Ya.
Jadi alam kita ini mulai dari alam ruh, kendaraan kita beda. Masuk di alam rahim 9 bulan 10 hari. Jadi kita bakos di situ 9 bulan 10 hari. Tidak bayar, gratis. Sama dengan kita di sini, insya Allah gratis. Kemudian kita masuk di alam dunia. Kita punya kendaraan juga beda. Nah ini batanga, istilah Gorontalo barangkali ya. Batanga atau jasad kita. Ini kita punya kendaraan. Nanti kita pindah lagi di alam satu lagi. Namanya alam barzah atau alam kubur. Barzah itu artinya dinding yang membatasi alam dunia ini dengan alam akhirat. Itu dinding. Nah, kita bisa hidup di sana 1000 tahun, boleh. Kita bisa hidup di sana 1 juta tahun, boleh. Tetapi waktu itu sebenarnya relatif. Ya, waktu itu relatif. Ada orang-orang seperti Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah. Kira-kira berapa lama ditidurkan Ashabul Kahfi? 309 tahun, ya kan? Tapi kalau dia ditanya berapa lama kau tidur, apa dia bilang? Yauman au ba'da yaum. Hanya 1 hari atau kurang dari itu. Jadi kalau bapak-bapak di lapas ini pakai teori Ashabul Kahfi, 300 tahun ditahan tidak rasa. Ya? Tapi bagaimana caranya Ustaz? Nah itu saat latihan itu. Ini riyada. Bisa rasakan seperti itu. Ada yang ditahan di sini 300 tahun? Ada? Tidak ada. Paling banyak barangkali 10 ya. Hah? Ada seumur hidup. Ya, tapi tidak lama itu karena kita punya umur juga. Kata Nabi Muhammad hanya berkisar 60 sampai 70 tahun. Ini cuma singkat, ya. Sedangkan Nabi Nuh itu diberikan umur berapa umurnya Nabi Nuh? 950 tahun. Itu kalau menurut Al-Quran itu hanya 1 hari. Al-fasanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia ini. Jadi tidak rasa sebenarnya ya. Jadi kalau kita dapat di sini misalnya cuma 5 tahun, itu cuma berapa detik itu kalau di akhirat. Jadi jangan merasa kecewa, tidak apa-apa ya. Yang penting hati kita selalu ingat kepada Allah. Adkuruni adkurukum. Kalau kau ingat aku kata Allah, aku akan ingat kamu. Bayangkan kalau Allah yang ingat sama kita. Kita diingat saja sama Pak Jokowi, lumayan. Jadi ada kira-kira yang di sini diingat selalu Pak Jokowi? Ada. Tapi kalau kita ingat Allah, pasti Allah akan ingat kita. Dan hidup kita pasti akan tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul. Ya. Kita mulai saja. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Siapa itu orang-orang yang beriman? Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hati. Ini kita bisa uji. Hayya Rasulullah. Masya Allah. Orang sudah dipanggil lagi deh. Tapi kalau bebas, berarti tidak ada iman ini. Gila. Atau subuh mungkin kita dipanggil. Kalau subuh kita dipanggil bagaimana? As-salatu khairum minan naum. Motabiyah motuluhu. Kira-kira mana yang enak? Hah? Mana yang enak? Mana yang lebih banyak? Di masjid atau di tidur? Nah, 100. Itu iman. Kalau iman, jangankan azan kita bangun, sebelum azan kita sudah bangun. Kenapa? Kita rindu kepada Allah. Maka orang yang rindu kepada Allah, nanti Allah akan berikan dia martabat, berikan dia kedudukan dan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Maka Allah mahmudah. Wah, itu luar biasa.
Jadi walaupun kita di dunia, karena di dunia ini semua orang ada masalah. Tidak ada orang yang tidak ada masalah di dunia ini. Pasti ada masalah. Pak Kasih barangkali, Pak Kasubot ada masalahnya. Satu-satunya yang tidak ada masalah di dunia ini cuma Pegadaian. Ya kan? Karena dia menyelesaikan masalah. Itu kalau baru kita tinggi. Tapi kalau sudah pulang, so masalah pulih. Karena bulan depan mau bayar pulih. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa terpanggil dengan kalimat-kalimat Allah. Disebut nama Allah, sama dengan orang jatuh cinta. Kalau orang jatuh cinta disebut kita punya pacar, disebut kita punya kekasih, bergetar hati kita atau tidak? Bergetar, ya kan? Kenapa? Karena kita cinta. Lautan pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki, masjid pun aku lewati. Saya akan sampai sana. Kenapa? Rasa cinta. Bahkan dia bentor, dia katakan dunia ini milik kita berdua. Kita bentor, waduh kita di mana? Karena cuma numpang sih. Yo, baik. Saking hebatnya cintanya. Orang juga begitu, kalau cinta kepada Allah, Masya Allah, dia akan laksanakan semua perintah Allah tanpa beban. Maka bisa diambil sama diri kita. Apa kita baca Al-Quran betul-betul kita rasa senang atau tidak? Atau baru satu baris mata kita sok kabur? Nah, itu tandanya iman kita perlu diperbaiki. Masuk bengkel. Apa ketika kita zikir, hati kita tenang, atau ingat utang? Nah, itu juga masalahnya. Kalau hati kita tenang, berarti iman kita ada. Maka Allah mengatakan, hai orang-orang yang punya iman, hai orang-orang yang terpanggil dengan imannya, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kau mau ingin menegakkan sholat, jadi sholat itu asalnya harus berdiri. Idza kuntum, apabila kamu ingin sholat, hendaklah kamu berdiri. Jadi kalau kita mau sholat harus berdiri. Nanti kalau tidak bisa berdiri, baru duduk. Tidak bisa berduduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, isyarat. Tidak bisa isyarat, dalam hati. Dalam hati tidak bisa. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Untung baik kalau masih ada yang mau sholat kita. Kalau orang-orang tua kita di Gorontalo dulu ini, yang kuat-kuat dulu itu imam-imam, kalau ada orang tidak sholat, dia tidak mau sholat itu. Dia berpikir apa mau disolati? Sedangkan waktu hidup dia tidak pernah sholat. Wah, lebih parah lagi kan terus. Sementara kita sudah tidak mampu sholat. La haula. Tidak mampu lagi. Maka sebelum kita disolati, harus banyak-banyak kita sholat, supaya kalau kita meninggal, banyak yang sholat kita. Karena ada jaminan, siapa yang disolati 100 orang, bebas dia dari pertanyaan kubur. Waduh, pertanyaan kubur seram sekali. Ya, kita berhadapan dengan malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dua petugas KPK. Di petugas KPK yang ada di kubur itu Munkar Nakir. Kalau KPK yang di dunia, ya pertanyaannya banyak. 40, 30. Kalau di sana pertanyaannya mau 3. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Langsung kalau kita selalu sholat, Allahu Akbar. Wanita, janda, sedekah, benar jawabanmu. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Waduh, bapak-bapak masih ingat tidurnya pengantin berapa tahun yang lalu? Bagaimana rasanya tidurnya pengantin? Luar biasa. Pagi-pagi bapak bilang, kenapa cepat sekali pagi tidak malam terus saja? Waduh, begitu nikmatnya itu namanya tidur. Itu kalau kita bisa jawab. Sementara hari itu mulut kita sudah dikunci. Mulut kita sudah tidak bisa bicara lagi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu kira-kira? Surah ya? Yasin. Ayat berapa? Pokoknya Yasin Ustaz.
bisa bicara. Aduh, luar biasa. Apa yang bicara? Waktu kalimuna aidihim, tangan bicara. Wih, bisa tangan bicara Ustaz? Gampang kalau Allah mau. Kalau Allah mau tidak ada yang sulit. Idza arada syai'an ayyakuna lahu. Jadi tidak ada yang sulit. Ibrahim masuk di api, hangus atau tidak? Terbakar atau tidak? Kenapa? Dia akan sampai di api, Allah katakan, ya narun, hai api, kuni badar, dingin kamu api. Langsung api dingin. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim kayak dalam AC, kedinginan dia. Allah. Barangkali baca ayat itu Ustaz. Nanti saya mau coba juga. Berdoa. Baca ayat itu, ya narun kuni bardan wa salaman alayya. Taruh tangan kita di api, insya Allah mau. Kenapa? Barangkali kedekatan kita dengan Allah masih kurang. Barangkali sholat kita belum betul. Barangkali cara berwudu kita belum bagus. Inilah yang kita perbaiki. Supaya apa? Allah jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta sama kita, semua fasilitas akan diberikan sama kita. Nabi Zakaria, ya Allah, saya sudah panggola ya Allah, istri saya mandul, saya mau anak ya Allah, apa boleh? Boleh kata Allah, tidak ada yang tidak boleh. Ya Allah, saya sudah sekian tahun di lapas ini, apa saya bisa keluar? Bisa, insya Allah. Kalau Allah mau tidak ada yang sulit, ya kan? Banyak. Tapi tidak boleh kita baca pun saya pun tak bisa. Ya, harus dilihat amal kita dulu. Sebab Nabi Adam saja sujud 300 tahun mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu 300 tahun baru diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Adam pertama kali hebatnya beliau itu langsung ditempatkan dalam surga. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, kedua masuk dalam surga. Jadi Nabi Adam itu pertama masuk surga. Mudah-mudahan kita anak-anaknya semua masuk surga semua. Ya kan? Makanya kalau orang masuk surga itu beratnya punya ujian. Ya. Kalau tidak berat ujiannya, pasti hadiahnya juga tidak syarat, paling-paling kipas angin. Ya kan? Karena ujiannya tidak seberapa. Jadi bapak-bapak dan bapak saudara-saudara ini ujiannya berat, insya Allah Allah akan berikan sesuatu. Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu ingin sholat, maka basuhlah wajahmu. Ini wajah semuanya, punya rambut di wajah, sampai ada telinga, sampai menyela-nyela jenggot. Kalau Rasulullah itu dia sela-sela jenggot. Itu harus kena semua. Jadi ambil air, baru, nah ini jari, ibu jari kita ini di belakang sih. Dan ini kita punya telunjuk, bahwa kita punya mata keras. Ini harus kena semua ini. Ini ada yang biasa kalau kita lihat misalnya itu mau teknologi ini, ini memori, ya, tidak betul. Jadi ambil air, faghsilu, nggak salah, dicuci. Paling tinggi 3 kali, boleh 2 kali, boleh 1 kali, tidak boleh 4 kali. Kalau lebih tinggi, itu dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum. Hendaklah kau membasuh, mencuci muka. Apalagi wa aydikum ilal marafiq. Dan kedua tanganmu. Jadi kalau sunnahnya itu kita gosok-gosok dulu, menyela-menyela. Tapi ini rukunnya yang saya ceritain dalam Al-Quran. Wa aydikum ilal marafiq. Sampai sudah di sini yang bau, apa boleh sampai di sini? Tidak boleh, karena itu sudah ketentuan. Ya, itu namanya tawabih. Tidak boleh kita akal-akalan.
daging babi, daging babi tidak boleh, daging sapi boleh? Kenapa tidak boleh seperti itu? Oh, karena daging babi mengandung cacing pita. Sekarang teknologi sudah hebat, dia bisa hilangkan cacing pita. Apa babi bisa dimakan? Tetap tidak bisa. Karena itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Nah, itu tidak boleh. Jadi caranya ambil air, kemudian tumpahkan dari tangan ke sini. Ambil air, tumpahkan. Tidak boleh begini. Ini misalnya keras. Kita cuma begini. Salah ayatnya. Dari minal marafiq ilal aidi. Ya, nah itu mesti diperbaiki. Jadi ayatnya wa aydiyakum ilal marafiq sampai situ. Apalagi wamsahu biruusikum, dan hendaklah kau usap. Jadi bukan dicuci, diusap. Ambil air, kemudian dibuang. Itu namanya usap. Baru ada cara Nabi dari kepala depan ke belakang langsung ke telinga. Nah, ini telinganya masuk di sini, dia punya jari, kemudian digosok. Ada yang seperti itu? Ada juga yang seperti ini, dia taruh saja di kepala, mungkin ada kepalanya luka. Jadi dia tidak kena yang lukanya di sini saja. Jadi kepala semua. Jadi kepala bukan rambut. Karena setiap orang punya kepala. Dan tidak semuanya orang punya rambut, ya kan? Nah, alias botak. Jadi yang harus kena adalah kepalanya yang harus kena. Kalau orang ada orang tidak ada kepalanya, berarti sokong dia, ya kan? Nah. Jadi yang diusap adalah kepala kita. Yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu harus selalu kita punya jari-jari seperti ini. Ilal ka'bain, nah ini ka'bain ini mata kaki yang tidak melihat, mata yang tidak melihat, ini mata kaki namanya. Jadi bukan sampai di buku-buku, ya kan? Biasa kan? Dan ada juga yang saya lihat cuma di air wudhu itu dia cuma seperti ini, free memory. Nah itu juga salah. Kenapa? Mungkin karena belum tahu. Makanya itu dijelaskan. Jadi 4 ini adalah rukun wudhu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau 4 ada satu di antaranya kita tidak laksanakan, maka batal kita punya wudhu, batal sholat juga kita. Jadi mensela-sela, berkumur-kumur, istinsyak dan istinsal, kemudian telinga, kemudian dan lain-lain sebagainya, itu sunnah. Itu mungkin nanti kita jelaskan lagi sunnah-sunnahnya, apa makruh-makruhnya dan sebagainya. Itu bersambung terus kalau seperti itu. Sehingga mudah-mudahan sholat kita itu akan diterima dengan Allah dengan baik. Begitu juga kalau kita mau sholat. Tata caranya sholat itu bagaimana? Bagaimana kalau dia ruku yang bagus? Bagaimana kalau dia sujud yang bagus? Dan seterusnya, sehingga kita betul-betul di dalam mendapatkan kebaikan yang banyak dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga doa-doa kita juga gampang diterima oleh Allah. Sebab Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Minta, akan aku berikan apa saja. Minta kaya, acili. Sedangkan korun dikasih, ya kan? Korun saya yang menggili sekali dikasih. Apalagi kita yang taat kepada Allah, pasti dikasih. Fir'aun saja dikasih oleh Allah, jenderal penuh. Main tentaranya Fir'aun itu dikasih, tapi dia tidak memanfaatkan. Nah, kita juga sekarang dikasih, ada yang dikasih sama kita umur, baik tenaga, baik pangkat, baik jabatan. Kalau kita tidak memanfaatkan, Allah marah sama kita. Kalau kita
kita ini kita manfaatkan dan kita kembalikan kepada Allah, Allah akan angkat derajat kita nanti di akhirat. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan. Kedua, kamu akan berada di tempat VVIP. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nah, seperti itu. Jadi itu barangkali pertama saya berikan ya sebagai TP saja dulu. Ya, mungkin pada waktu-waktu yang lain lagi kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan semua kita insya Allah di tempat ini selalu diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga insya Allah kita semua, tidak apa-apa kita di sini di dunia ini susah. Ya, Nabi Ayub saja dikasih susah oleh Allah berapa tahun? Berapa Nabi Ayub dikasih susah oleh Allah? 20 tahun ya. 20 tahun dia dikasih penyakit dari kepala sampai kaki bagai. Coba lihat. Kita mau apa ya kan? Ada yang bagai di sini? Tidak ada. Ada yang sakitnya seperti istrinya Ibrahim? Tidak ada juga ya. Kita masih enak-enak semuanya. Jadi kita jangan lupa kepada Allah. Nanti Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang selalu terima kasih kepadaku, akan aku tambah terus nikmatku kepadanya. Dan itu harus kita yakini dengan baik supaya Allah akan memberikan betul-betul apa yang diberikan kepada kita. Karena Allah menyatakan, aku itu tergantung persangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka baik kepadaku, maka baiklah aku. Kalau hambaku bersangka tidak baik, selama kita semua ini bagi-bagi, Allah juga tidak mau kasih seperti itu. Ya, yang penting kita insya Allah akan diberikan kalau kita istiqomah. Saya kira ini saja barangkali sebagai paparan awal dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mungkin ada tanya jawab. Silakan dipimpin oleh Bapak pengacara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berikan kesempatan kepada seluruh jamaah yang ingin bertanya fikih tentang wudu maupun sholat, kami persilakan. Maupun ada pertanyaan di luar daripada konsep ini, maka kami persilakan ingin bertanya. Dua orang memberi. Ada yang mau bertanya? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya to the point aja, menarik apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Tetapi saya tidak pada materi yang disampaikan tadi. Saya bicara tentang iman. Kita tahu bersama bahwa iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, rasul, qada dan qadar, dan terakhir hari kiamat. Ada 2 poin yang saya ingin pertanyakan di situ, yaitu iman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab. Kira-kira seperti apa kita sebagai umat Islam untuk mengimani bahwa kita tahu sama bahwa rasul itu bukan hanya Rasulullah SAW sebagai nabi kita, kitab juga itu bukan hanya kitab suci Al-Quran, tetapi ada kitab-kitab yang lain. Misalnya kita beriman kepada kitab Injil, apakah kita perlu membaca, memahami, lalu mengamalkan serta mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Demikian juga dengan Rasul, misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud. Saya pikir itu aja Pak Ustadz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan. Ya, baik. Terima kasih dari Pak siapa tadi? Pak Mahmud ya. Terima kasih Pak Mahmud. Bahwa Rasul itu berasal dari kata dari pesuruh. Ya, jadi Rasul itu artinya pesuruh Allah. Rasulullah, pesuruh Allah. Siapakah pesuruh Allah itu? Yaitu kalau yang dicatat oleh Al-Quran itu sebanyak 25 orang. 25 orang. Kemudian ada yang disebut dengan Nabi. Nabi itu ada 124.000 orang. Itu Nabi. Ya. Jadi ada yang disebut dalam Al-Quran, ada juga yang tidak. Itu Rasul. Kalau Rasul dia pasti Nabi. Tapi kalau dia Nabi, itu belum tentu dia Rasul.
Jadi rasul itu mulai dari Nabi Adam, ya. Kemudian Nabi Idris yang kita sudah kenal semua, Nabi Zakaria, ya, Nabi Ibrahim, nabi-nabi dari Bani Israel. Karena Nabi Ibrahim itu melahirkan 2 anak, ya. Nabi Ibrahim melahirkan 2 anak, bukan Nabi Ibrahim melahirkan, istrinya, ya. Istrinya pertama Siti Sarah itu melahirkan Ishak. Ishak menurut terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Isa al-Masih. Al-Masih artinya orang yang selalu diusap dia. Yesus itu artinya Yosua, sama juga artinya yang diusap. Jadi sama. Hanya perbedaannya penafsiran atau pemahaman yang sudah diputar balikkan pada waktu itu, ya. Itu terjadi pada tahun 325 Masehi pada Konsili Nikea. Nah, itu semua pendeta-pendeta tahu itu, ya. Itu di situ sepakat untuk mengangkat Isa sebagai Tuhan. Ya, jadi apa namanya itu? Pengangkatan dia sebagai aklamasi. Walaupun ada juga pendeta yang walk out, jadi kayak di DPR, tidak terima, dia keluar. Sampai sekarang, ya. Itulah hubungannya tadi. Kenapa? Apakah kita bisa baca kitab seperti kitab Injil? Boleh kita baca, tapi itu sudah tidak ada jaminan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dijamin oleh Allah sejak diturunkannya sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi sesungguhnya aku yang turunkan Al-Quran dan aku akan jaga dia. Makanya banyak sekali orang hafal Quran, kan? Barangkali bapak-bapak di sini ada juga yang hafal Al-Quran, kan? Nah, itu. Padahal kalau kita membaca buku, barangkali 10 lembar setengah mati kita mau hafal. Tapi Al-Quran yang 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.236 ayat, itu bisa dihafal bahkan oleh orang buta. Ada orang buta menghafal Quran? Bahkan ada orang yang sudah diponis kepalanya, otaknya rusak, bisa hafal Quran. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Dan mukjizat semua selain mukjizatnya Nabi Muhammad sudah tidak ada. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat bisa membelah. Coba kalau misalnya tongkatnya Nabi Musa ada sekarang, bukan main. Pemerintah kita tidak perlu lagi APBN, langsung dia pukul saja, tol, semua jadi tol. Tapi karena Nabi Musa tidak ada tongkatnya bisa lagi, tidak berfungsi. Nabi Ibrahim seperti yang kita ceritakan tadi, tidak dibakar oleh api, karena Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi yang makan kalau dibakar. Kalau tidak percaya silakan bakar diri, ya kan? Begitu juga Nabi Ayub, tidak ada yang bisa menahan penyakit seperti itu 20 tahun. Begitu juga Nabi Nuh, anaknya kepala angin. Nabi Ibrahim, bapaknya yang kepala angin. Jadi wajar kalau ada yang kepala angin, biasa itu. Ya. Makanya sebentar tahun baru Islam, tahun baru apa namanya, Masehi ini sebentar, rata-rata kita orang Islam yang masih rame. Orang Islam yang tidur di got. Orang Islam yang kasih bunyi mercun, yang beli mercun dan sebagainya, ya kan? Seperti itu. Ini kelemahan bagi kita. Kenapa? Karena tidak paham. Oleh sebab itu, Rasul ini sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat itu, itulah yang harus kita yakini. Karena Al-Quran sudah menyatakan di dalam itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dimulai dengan zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguannya. Makanya dikatakan kitab. Injil dikatakan kitab, Zabur dikatakan kitab, Taurat dikatakan. Makanya Al-Quran pakai kata kitab. Kenapa? Semua dibahas di dalam Al-Quran. Makanya orang-orang yang di luar Islam itu kaget, bukan main. Ternyata ada kitab punya di sini. Makanya banyak yang masuk Islam. Coba lihat kemarin waktu di Qatar, Piala Dunia, banyak orang masuk Islam, enggak? Banyak. Kenapa? Ternyata
ternyata yang ditayangkan ada semua di agama mereka. Luar biasa. Jadi Islam ini sebenarnya ikhtisar, ya. Makanya dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Nah, makanya jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Biarlah kita sengsara di dunia ini, tapi jangan sekali-sekali iman kita ini, Islam kita ini, iman yang dikatakan oleh Pak siapa tadi? Pak Mahmud, itu kita lepaskan. Karena inilah harga yang paling mahal yang kita akan bawa. Intan yang paling mahal yang akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah ditulis di situ. Man rabbuka? Siapa Tuhan? Nah, itu seperti itu, ya. Jadi insya Allah kita imani ini, tapi untuk kitabnya itu sudah tidak ada lagi yang asli. Yang asli tinggal Al-Quran. Saya kira itu barangkali ya. Baik.